Halo semua, perkenalkan nama saya Madi Astito Yogi Persana. Pada kali ini saya akan melakukan demo program, yaitu program yang telah saya buat dengan judul Program Penghitungan dan Pendataan Iuran Sampah. Program ini bertujuan untuk melakukan penghitungan dan pendataan iuran sampah untuk masyarakat Pasar Gunung Agung. Program ini dapat melihat, menginput, menghapus, serta mencari data dari file. Mari kita langsung masuk ke penjelasan. Pertama-tama di sini saya menginclude library, lebih tepatnya 3 library, yaitu stdio, stdlib, dan string.h. Lalu saya juga membuat fungsi, lebih tepatnya 4 fungsi dengan fungsinya masing-masing. Mari saya jelaskan fungsi pertama, yaitu fungsi search. Fungsi search yang berfungsi untuk mencari data sesuai inputan user memiliki tipe data void dengan parameter yang kosong atau void. Lalu di sini di dalam fungsi ini pertama-tama saya membuat pointer file dengan nama fdata. Lalu saya juga mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel. Ada integer found dengan nilai 0, lalu ada char read dengan jumlah array 100, beserta char sblock dengan jumlah array 100 juga. Setelah mendeklarasikan, saya membuka file pedagang dalam mode read to R dengan cara fdata sama dengan fopen pedagang.txt dengan mode yang akan saya buka adalah mode read atau mode baca, yaitu disimbolkan dengan simbol R. Setelah membuka file, saya juga membuat menu search, di mana di sini akan menanyakan blok dan nomor blok pedagang yang ingin dicari. Bisa dilihat, data iuran sampah 2021 masyarakat Pasar Gunung Agung, masukkan blok dan nomor pedagang untuk mencari data transaksi pembayaran. Di sini saya meminta user untuk memasukkan blok dan nomor pedagangnya dengan format blok tanda hubung nomor. Inputan itu akan saya simpan di sblock, variabel sblock. Lalu di sini ada buffer transisi dan untuk membersihkan layar saya menggunakan sistem close. Lalu di sini juga ada menu search lagi, di mana di sini akan menampilkan data sesuai dengan hasil yang diinput. Jadi kalau misalnya user menginput misalkan blok A dengan nomor pedagang 1, yang keluar hanya adalah data untuk inputan itu sendiri. Bagaimana saya menampilkan data sesuai dengan inputan user? Itu pertama-tama saya melakukan pengulangan untuk membaca kata demi kata dari file. Itu dengan cara menggunakan perulangan while, di mana isinya adalah fcatch read 100 fdata. Di mana read ini adalah kata yang akan dibaca akan disimpan ke variable read, di mana file yang dibaca adalah file di fdata. Lalu di dalam perulangan ini saya juga akan melakukan perbandingan kata yang tersimpan di sblock ini, yang sudah disimpan di sblock akan dibandingkan dengan kata yang ada di read. Lalu jika kalau misalnya katanya sama, maka akan dieksekusi found sama dengan 1. Lalu juga ada mencetak kata yang tersimpan di read, di mana saya caranya itu dengan mengeksekusi printf dengan %s, di mana %s-nya ini adalah read. Jadi read yang didapat akan di print masing-masing. Jadinya yang akan terjadi itu adalah data yang dicari, spesifik yang dicari akan keluar sendirinya. Lalu ada pula pengecekan di sini, di mana jika misalnya found-nya itu bukan dari 1, misalnya kan di sini sudah saya inisialisasi sebagai 0, berarti nanti akan diberitahu bahwa blok dan nomor pedagang tidak ada. Lalu di sini juga ada buffer dan pembersihan layar. Lalu saya juga tidak lupa untuk menutup file fdata dengan cara fclose fdata. Oke, baik.
kita akan lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi view. Fungsi view ini berfungsi untuk membaca semua data di file. Berbeda dengan search, di mana search hanya membaca data sesuai inputan user. Sama seperti fungsi search, view memiliki tipe data void. Lalu di sini saya pertama-tama membuat pointer file yang bernama fdata dengan cara file point fdata. Lalu ada mendeklarasikan variabel juga, yaitu adalah char rate dengan jumlah array 100. Lalu saya juga membuka file pedagang dalam mode R atau read. Fdata sama fopen, nama filenya itu pedagang, dan mode yang ingin dibuka tuh apa. Saya sini read. Di sini merupakan menu view-nya, data iuran sampah, masyarakat Pasar Gunung Agung. Berikut merupakan data transaksi pembayarannya. Di sini saya juga telah memberitahukan user bagaimana formatnya, yaitu blok, nomor, nama, tanggal transaksi, nominal pembayaran, lalu sisa iuran yang harus dibayar. Di sini saya akan menampilkan datanya itu hampir sama dengan perulangan di search, cuma ada beda sedikit. Di sini sama seperti di search, saya akan melakukan pengulangan untuk membaca kata demi kata yang akan disimpan di variabel read, seperti yang sama yang tadi. Tetapi di mana di dalamnya itu harus dilakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya di search, di view kita tidak akan melakukan pengecekan karena kita ingin menampilkan semua data. Jadi kita akan langsung mencetak kata dari variabel read-nya itu. Setelah melakukan perulangan itu, nanti akan ditampilkan semua datanya, lalu ditutup dengan hiasan ini. Lalu saya juga tidak lupa untuk menutup file datanya. Lalu saya juga membuat buffer dan membersihkan layarnya juga dengan menggunakan sistem close. Itulah untuk fungsi view. Lalu ada fungsi input juga. Fungsi input ini adalah fungsi yang berfungsi untuk menginput data ke file. Sama seperti lainnya, fungsi ini memiliki tipe data void. Pertama-tama di sini saya akan membuat pointer file dengan nama fdata. Lalu saya juga akan mendeklarasikan variabelnya, yaitu yang pertama adalah integer nomor blok, iuran total, pil atau pilihan, pem atau pembayaran, jumlah pembayaran, bayar dan sewa. Lalu ada integer pembayaran lama sama dengan 0, saya inisialisasikan. Lalu ada char block ini memang char saja. Lalu ada juga integer total pembelian dengan saya akan memakai array-nya itu ada 4, berarti isinya itu ada 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada juga char tanggal dengan jumlah array 100 dan char nama pedagang dan read dengan jumlah array 100. Lalu setelah saya mendeklarasikan dan menginisialisasi variabelnya, saya membuat menu inputnya. Di sini menu input yang pertama sini saya akan meminta informasi pedagang dan menyimpannya di variabel masing-masing. Di sini sudah diberitahu input data pembayaran. Di menu ini Anda diminta untuk memasukkan informasi dengan benar. Lalu di sini saya meminta untuk memasukkan informasi pedagang. Yang pertama adalah blok, di mana ada 4 pilihan, yaitu A, B, C, dan D. Pilihan ini nanti akan disimpan ke variabel blok. Lalu ada nomor blok, itu adalah nomor dari 1 hingga 24. Nomor bloknya ini akan disimpan ke dalam variabel nomor blok yang ini. Lalu ada juga nama pedagang yang inputannya akan saya simpan di nama pedagang. Setelah saya mendapatkan inputan dari user, saya akan melakukan pengecekan kondisi apabila blok dan nomor yang dimasukkan itu memang benar. Jika misalnya bloknya itu D, misalnya bloknya itu E, bukan dari A, B, C, D, berarti itu harusnya keluar langsung. Dan jika misalnya nomornya itu juga salah, misalkan 100, harusnya itu keluar ke beranda. Gimana caranya? Itu dengan melakukan pengecekan if blok A atau blok B atau blok C atau blok D, maka akan mengeksekusi di dalamnya ini. Lalu saya juga akan melakukan pengecekan lagi, di mana jika misalnya nomor bloknya itu lebih kecil sama dengan 24, berarti 24, 23, 22, dan seterusnya, dan nomor
1, 2, 3. Berarti baru bisa mulai mengeksekusi kode ini. Lalu setelah melakukan pengecekan, saya akan memasukkan nilai ke variabel dengan mengecek blok yang telah di-input. Ini adalah iuran total atau total iuran yang harus dibayar oleh pedagang itu sesuai dengan bloknya masing-masing. Jika blok A mendapatkan 1 juta, blok C mendapatkan 1,3, sedangkan blok D mendapatkan 1,5. Blok A dan blok B mendapatkan iuran total 1 juta. Lalu di sini saya juga membuat buffer transisi dan membersihkan layar juga. Lalu saya juga membuat menu input lagi, di mana menu input ini akan menanyakan apakah ingin melakukan transaksi pembayaran. Di sini bisa kita lihat input data pembayaran. Di menu ini Anda diminta dengan untuk memasuki informasi yang benar. Mohon masukkan informasi pedagang. Nah, saya menampilkan informasi pedagang yang telah di input, yaitu blok, nomor, dan nama. Lalu saya juga akan menanyakan apakah Anda ingin melakukan transaksi pembayaran. Jika misalnya tidak mau, bisa klik 1 atau sampai 9, yang dimana nanti akan langsung kembali ke beranda atau menu utama. Tapi jika ingin lanjut melakukan transaksi pembayaran, bisa pilih 0, yaitu ya. Pilihan ini saya akan simpan ke dalam variable pil atau pilihan. Lalu saya akan membersihkan layar juga. Lalu di sini saya akan melakukan pengecekan. Jika misalnya pilihannya itu 0, berarti pertama-tama saya akan menampilkan menu input, di mana di sini akan menanyakan tanggal pembayaran dan menyimpannya di variabel tanggal. Bisa dilihat, ini bagiannya sama, di mana saya akan menampilkan informasi pedagang, yaitu blok, nomor, nama, dan untuk blok yang di-input, total iuran adalah sebesar sesuai dengan iuran total yang kita inisialisasi tadi. Lalu di sini saya menanyakan tanggal pembayaran dengan format DD garis miring MM garis miring YY. DD ini adalah hari, MM ini adalah bulan, dan YY ini adalah tahun. Jika bisa dilihat, kalau misalnya saya ingin menginput tanggal hari ini, yaitu tanggal 28 Desember 2021, maka yang akan kita input itu adalah 28, 12, dan 2021. Ini contohnya. Inputan user ini akan dimasukkan ke dalam variabel tanggal. Di sini saya juga ada buffer transisinya, dan saya juga ikut membersihkan layar yang ini. Lalu jika sudah memasukkan tanggal pembayaran, kita akan mengeksekusi pengulangan ini, di mana pengulangan ini terjadi jika variabel pil sama dengan 1. Ingat ya, berarti di sini di dalam pengulangan ini ada menu input, di mana ini akan menanyakan apakah sudah pernah melakukan pembayaran bulan ini. Di mana di menu ini dapat melihat data pembayaran yang telah tersimpan dalam file dengan menggunakan fungsi search yang tadi. Di sini bisa kita lihat input data pembayaran. Di menu ini Anda diminta untuk memasuki informasi dengan benar. Lalu ada informasi pedagang, yaitu seperti blok, nomor, nama, tanggal pembayaran. Habis itu juga yang sama yang seperti tadi, untuk blok yang diinput, total iuran adalah sebesar iuran total yang tadi kita inisialisasi. Di sini saya akan menanyakan apakah Anda pernah melakukan pembayaran. Jika misalnya tidak tahu, Anda bisa memilih pilihan 1, yaitu search data pembayaran, di mana kalau misalnya pilihannya 1, nanti disimpan ke variable pil, di mana nanti variable pilnya ini jika misalnya pil sama dengan 1, maka akan melakukan search. Jadinya bisa melihat data pembayaran
pedagang yang sedang diinput. Kalau misalnya bulan itu ada, bisa memilih pilihan ya, kalau bisa tidak bisa langsung pilih 2 atau 9 tidak. Misalkan pernah melakukan bayaran berarti ya. Berarti yang akan terjadi adalah pertama-tama kita akan keluar dari pengulangan ini. Pengulangan ini akan selalu diulang apabila pilihannya sama dengan 1. Jadi kalau misalnya kita melakukan search data pembayaran, akan melakukan search, habis itu nanti karena pilihannya itu sama dengan 1, maka akan diulang lagi dari awal. Tetapi jika memilih ya atau tidak, nanti langsung keluar dari pengulangan. Karena kita memilih ya, misalkan, yang akan terjadi adalah kita akan masuk ke pengecekan ini, dimana jika pilihannya sama 0, berarti ya, maka di sini saya akan menampilkan menu input dan menanyakan berapa banyak pembayaran yang dilakukan bulan ini. Di sini ada input data pembayaran, lalu ada informasi pedagang juga, sama, yaitu blok, nomor, nama, dan tanggal pembayaran. Lalu saya juga menanyakan berapa pembayaran yang dilakukan bulan ini. Maksimalnya itu 5 kali pembayaran. Jadi setiap bulan pembayaran itu hanya bisa dilakukan 5 kali maksimalnya. Lalu di sini ada untuk inputannya user nanti akan disimpan ke variabel jumlah pembayaran. Lalu ketika kita mendapatkan inputan jumlah pembayaran ini, saya akan meminta user untuk memasukkan nominal pembayaran. Bisa dilihat masukkan nominal pembayaran. Di sini saya ada pengulangan. Pengulangan ini berfungsi untuk melakukan pembayaran ini menampilkan ini secara otomatis lah bisa dibilang. Mari saya jelaskan. Pertama di sini saya menginisialisasikan integer i sama dengan 0. Di mana i kondisinya itu i kurang dari jumlah pembayaran maksudnya. Lalu di sini juga ada iterasinya tuh i plus plus. Jadi setiap selesai pengulangan ini nanti i-nya langsung ditambah 1. Dimana di dalam pengulangan ini terdapat integer j yang saya telah deklarasikan dan inisialisasi sebagai hasil dari i tambah 1. J ini memiliki fungsi yang sederhana, yaitu adalah untuk memberitahukan ini pembayaran keberapa yang akan diinput. Dengan cara melakukan printf pembayaran ke %d, di mana %d-nya adalah j. Lalu juga ada scanf, ini berfungsi untuk menerima inputan user, akan disimpan ke total pembelian. Total pembelian yang seperti kita lihat tadi di atas itu memiliki array, jadi saya bisa memakai array menyimpan total pembeliannya ini sesuai dengan arraynya masing-masing. Dimana untuk pengulangan pertama arraynya ini 0, karena kita lihat integer i sama 0. Berarti untuk bagian pertama, pengulangan pertama, inputan user akan masuk ke dalam total pembelian arraynya 0, array ke 0. Dimana ada pula di sini pembayaran lamanya akan dimasukkan hasil dari total pembayaran dengan array i ditambah pembayaran lama. Pembayaran lamanya ini kita sudah inisialisasi juga di awal, yaitu 0. Jadi awalnya ini adalah 0. Mari misalnya kita coba ya, misalkan kita akan memasukkan jumlah pembeliannya ini adalah 2 kali, di mana pembayaran pertama 100, pembayaran kedua 200 mungkin. Lalu di sini maka yang terjadi adalah pertama integer i ini sama dengan 0, habis itu maka perulangan ini akan berhenti apabila i lebih kurang dari 2. Berarti nanti ada 0, 1, yaitu jumlahnya 2.
2. Berarti nanti perulangannya ada 2 kali ya. Lalu di sini juga ada integer j, di mana untuk perulangan yang pertama yaitu 0, nanti j-nya ini bernilai 1, di mana 0 ditambah 1, hasilnya 1. Lalu nanti yang akan terjadi di sini adalah pembayaran, akan mengeprint pembayaran ke 1. Lalu ada inputan user, misalnya 100.000. Nah, 100.000 ini akan disimpan ke total pembelian array 0, dimana total pembeliannya ini, dimana di sini nanti ada pembelian lamanya ini akan ditumpuk dengan hasil perhitungan ini, yaitu total pembelian 0 tuh 100 ditambah pembelian lama tuh 0. Berarti pembelian lamanya tuh sekarang adalah 100. Supaya rapi. Jadi bisa kita lihat bahwa pembelian lamanya itu sekarang sama dengan 100.000. Lalu kita akan melakukan perulangan lagi, dikarenakan integer a ini ditambah 1 jadinya 1. 1 itu masih memenuhi kondisi i kurang dari jumlah pembelian yaitu 2. Jadi masih bisa melakukan pengulangan lagi, di mana integer j ini akan berubah dari 0 menjadi 1, hasilnya berarti 2. Berarti nanti akan keluar juga pembayaran kedua itu berapa. Kita bisa masukkan 200.000. Berarti nanti 200.000 ini akan tersimpan ke total pembelian dengan array 1, dengan array ke-1. Lalu di sini juga ada total pembelian i, berarti array 1. Array 1 itu berarti isinya tuh 200, bukan 100. Dimana pembelian lamanya ini telah diisi 100.000. Berarti nanti 200 tambah 100 menghasilkan 300.000. Akhirnya nanti didapat jadi 300 sekarang. Lalu setelah selesai, nanti i-nya juga ditambah lagi, berarti jadi 1. Dari 1 jadi 2 kan? 1 tambah 1, 2. Tapi nanti habis itu langsung keluar dari perulangan, dikarenakan 2 itu bukan kurang dari jumlah pembeliannya yaitu 2. Jadinya berakhirnya sampai sini, dimana kita akan mendapatkan pembayaran lama tuh 300.000 yang akan dimasukkan di sini. Saya akan memberitahu user total pembayaran bulan ini itu berapa. Nah, berarti nanti kalau misalnya nanti tadi itu kita masukkan seperti ini, maka yang keluar adalah total pembayaran bulan ini itu 300.000 gitu. Oke, setelah itu di sini kita ada juga buffer dengan menggunakan gauge, lalu ada sistem close juga untuk membersihkan tampilan menu ini. Oh ya, kalau misalnya di sini kita memilih 2 atau 9, yang akan terjadi itu kita akan melakukan pengecekan karena pilnya itu adalah 2 sampai 9 dan bukan 0, maka akan dilewatin dan akan mengeksekusi else, yaitu dimana saya akan memasukkan pembayaran lamanya itu sama dengan 0. Lalu di sini saya juga akan mengisi variabel pembayaran. Pembayaran ini adalah iuran yang harus dibayar oleh pedagang. Jadi saya dengan menggunakan rumus iuran total iuran yang harus dibayar dikurangin pembayaran lama atau pembayaran yang pernah kita lakukan.
hasil ini disimpan ke dalam variabel pembayaran. Di sini ada juga menu input, di mana saya akan meminta user untuk memasukkan nominal pembayaran yang akan dilakukan. Kita bisa lihat input data pembayaran. Di menu ini Anda diminta untuk memasukkan informasi dengan benar. Lalu di sini saya menampilkan data yang telah diinput tadi, yaitu blok, nomor, nama, tanggal pembayaran. Lalu ada juga pemberitahuan tentang total iuran yang harus dibayar itu berapa. Lalu di mana ada rinciannya juga, yaitu total iuran blok. Blok yang diinput tuh besarnya tuh berapa dapatnya. Lalu ada total pembayaran iuran bulan ini, yaitu yang tadi berapa. Lalu saya di sini ada meminta user untuk memasukkan nominal pembayaran. Input user nanti dimasukkan ke dalam variabel bayar. Lalu di sini saya juga membersihkan lagi menggunakan sistem close yang ini. Setelah itu nanti saya akan menampilkan lagi menu input, di mana saya akan menanyakan apakah ingin menyimpan data yang sudah didapat. Bisa kita lihat di sini saya sudah menampilkan datanya. Ada blok, nomor, nama, tanggal pembayaran, nominal pembayaran, dan sisa iuran yang harus dibayar adalah sebesar berapa. Oh ya, di sini saya juga ada penghitungan pembayaran. Pembayaran kurang dari bayar. Ini kenapa saya mohon penghitungan lagi? Ini dikarenakan user telah memasukkan nominal pembayaran. Jadinya sisa iuran yang harus dibayar itu harus didapat dari penghitungan pembayaran yang lama dikurangin dengan bayar. Bayar ini adalah nominal pembayaran yang dimasukkan oleh user. Nanti sisa iuran ini bisa ditampilkan kepada user dengan cara seperti ini, %B dengan pom. Lalu saya juga akan menanyakan di sini apakah Anda ingin menyimpan pembayaran ini. Jika tidak, bisa klik 1 atau 9 yang akan langsung melewati pengecekan ini ya. Karena untuk penyimpanan input yang ini saya simpan di save. Jadi kalau misalnya milihnya tuh 1 atau 9 karena save-nya itu bukan 0, maka pengecekan ini akan dilewati. Lalu langsung pergi ke Getch nih untuk melakukan buffer. Lalu ada juga sistem close untuk bersihkan menu layar. Lalu di sini nanti langsung pergi ke line 336, di mana nanti akan diberitahu untuk press any key to go back to beranda. Bisa klik apa saja untuk pergi ke beranda atau menu utama. Lalu saya akan melakukan sistem close lagi. Oke, kalau misalnya kita akan melakukan penyimpanan, maka apa yang akan terjadi adalah pengecekan ini berarti true pertama-tama. Lalu saya juga akan membuka file pedagang dengan cara fdata sama dengan fopen pedagang.txt, di mana saya akan melakukannya dalam mode append. Append ini berfungsi untuk menambahkan data ke dalam file. Berbeda dengan w atau write, itu lebih bisa bilang overwrite lah, dimana jika misalnya filenya itu sudah terisi, jika kita akan memakai W bukan A, yang akan terjadi adalah file ini akan selalu terupdate, dimana data-data yang sebelumnya itu akan selalu hilang. Makanya kita memakai append atau A. Di sini saya mencetak datanya itu dengan cara menggunakan fdata. Ini parameter yang pertama itu adalah file atau pointer dari filenya ini, yaitu fdata, berarti disimpannya di fdata.
Lalu kita bisa langsung ketik kayak printf biasa apa yang akan kita inginkan. Di sini saya akan mengeprint %C, %D, ini adalah blok dan nomor blok. Saya menaruhnya di depan karena untuk lebih mudah mencari datanya, lebih mudah dicari kalau misalnya blok dan nomor bloknya itu di depan. Karena kalau misalnya nanti nama pedagangnya mungkin nanti bisa lebih rumit sih. Lalu juga %S nih yaitu nama pedagang. %S yang ini itulah tanggal. %D ini adalah pembayaran yang dilakukan atau nominal pembayaran yang dilakukan. Lalu %D yang ini adalah sisa iuran yang harus dibayar. Lalu jika sudah selesai ngeprint, maka saya akan F-close F-data, yaitu meng-close F-datanya ini. Lalu kalau misalnya sudah sampai sini, berarti saya akan ngeprint bahwa save completed, karena save-nya telah berhasil. Baik, nanti setelah itu nanti akan lanjut seperti yang 1-9 tidak ini, pergi ke Gauge, System Close, lalu langsung ke printf, press any key to go back to beranda, lalu nanti kita langsung kembali ke beranda. Ini juga ada yang kedua else ini itu adalah pengecekan yang awal, yaitu pengecekan blok dengan nomor blok. Kalau misalnya nomor bloknya itu adalah misalnya kayak 0 ke bawah atau misalkan 25 ke atas, maka yang akan ditampilkan adalah nomor blok Anda tidak ditemukan, mohon ulangi kembali, dan itu akan langsung kembali ke beranda atau menu utama. Di sini juga akan sama seperti nomor blok ini, nanti blok Anda tidak ditemukan, mohon ulangi kembali. Begitu. Oke, sudah untuk fungsi input. Lalu saya akan menjelaskan lagi fungsi terakhir, yaitu fungsi delete. Fungsi ini memiliki fungsi untuk menghapus semua data di file, di mana fungsi ini memiliki tipe data void. Pertama-tama, seperti fungsi lainnya, saya akan membuka file pointer dengan nama fdata, membuat file pointer. Lalu saya juga akan membuka file pedagang dalam mode write, bukan append atau read, tapi write W. Di sini saya akan mendeklarasikan beberapa variabel. Variabel pertama adalah char block dengan jumlah array 100 dan char read jumlah array 100 juga, dan integer atau pilihan. Di sini saya akan menampilkan sudah membuat delete dan menanyakan apakah yakin ingin menghapus semua data. Kita bisa lihat ada data iuran sampah 2021 masyarakat pasar penghapusan data transaksi pembayaran iuran. Apakah Anda yakin ingin menghapus semua data? Ya atau tidak? Jika tidak, bisa memilih 1 atau 9. Kalau misalnya kita memilih 1 9, yang terjadi adalah pertama, inputan tersebut akan disimpan di pin atau pilihan, variabel pilihan. Lalu kalau saya juga membuat buffer, press sedikit continue. Lalu ada juga system close, fungsi untuk membersihkan layar. Lalu karena pilnya ini bukan sama dengan 0, 1 atau 9 atau 8, maka tidak akan mengeksekusi kode di dalamnya, tapi langsung mengeksekusi kode 373, yaitu fclose fdata untuk fdatanya. Tapi kalau misalnya memilih ya, yaitu dengan memasukkan nilai 0, maka yang terjadi adalah sama seperti yang tadi, input disimpan di pilihan, lalu buffer, lalu baru akan mengeksekusi.
apabila pilihan sama dengan 0 yaitu true, maka yang akan terjadi adalah fprintf fdata tapi kosong. Ini berarti yang terjadi itu adalah saya hanya mengganti semua data di file mungkin yang sudah ada isinya, misalkan ABCD, misalkan di dalamnya itu ada selamat datang, tapi karena saya melakukan fprintf-nya itu dengan write, mode write, maka yang terjadi adalah kita hanya mengeprint kosong ini saja. Berarti yang akan keprint adalah ini. Berarti filenya itu kosong. Segitu saja. Lalu setelah melakukan pengosongan itu, sama seperti data yang lainnya atau file yang lainnya, saya akan melakukan fclose fdata. Ya, itulah fungsi terakhir kita. Lalu di sini adalah menu utamanya atau berandanya di integer main. Di pertama-tama saya akan mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel terlebih dahulu, yaitu variabel menu, integer menu dengan nilai 0. Dimana di sini ada perulangan. Perulangan ini akan selalu terjadi apabila menu itu bukan dari 0. Kalau misalnya menunya 0, maka akan langsung keluar dari menu ini. Oh ya, mungkin ada yang bingung, ini menunya 0, terus kenapa nggak langsung keluar? Ini karena saya menggunakan perulangan do while, bukan while saja. Karena kalau misalnya do while, itu adalah pertama-tama kita akan mengeksekusi ini semua dulu, yang ada di do-nya ini dulu, baru melakukan pengecekan. Jika misalnya baru ditemukan menunya itu 0, berarti langsung keluar. Tetapi kalau misalnya 1, menunya sudah terganti jadi 1, maka akan tetap melakukan pengulangan. Begitu. Itu alasan kenapa saya menggunakan while. Lalu ada pula di sini di dalam do ini ada menu beranda, di mana saya akan meminta pilihan dari user. Menu ini juga merupakan menu utama dan menu awal dari program. Selamat datang di program iuran sampah masyarakat Pasar Gunung Agung. Di program ini user dapat menginput dan melihat data iuran. Lalu juga beranda. Di sini saya telah menampilkan pilihannya. Yang pertama input. Saya juga telah memberikan penjelasan singkat, di mana input ini berfungsi untuk menginput data transaksi pembayaran. Pilihan kedua itu view, berfungsi untuk melihat semua data iuran yang telah tersimpan. Search, mencari data iuran sesuai blok dan nomor blok. Lalu delete, menghapus semua data yang ada. Lalu juga exit. Pilihan ini akan disimpan ke dalam menu, di mana saya akan melakukan pembersihan layar terlebih dahulu, baru saya melakukan pengecekan. Jika menunya 1, melakukan input, fungsi input. Jika misalnya menunya 2, input mengerjakan view. Kalau misalnya menunya 3, search, fungsi search. Kalau misalnya menunya 4, fungsi delete. Kalau misalnya 5, 6, 7, 8 ataupun 0 sendiri itu gimana? Nah, kalau misalnya kita akan menginput 5 di sini, karena ini semua tidak ada yang benar atau false semua, maka akan langsung ke line 421 lah saya bilang. Tetapi dikarenakan pilihannya itu bukan 0, pilihan itu bukan 0, kayak 10 lah, 100 lah, yang akan terjadi adalah akan melakukan pengulangan dari awal, dari ke line 383 lagi, dan ini akan terus berjalan atau diulang apabila menunya ini tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya menunya 0, baru bisa keluar. Begitu. Saya juga tidak lupa untuk melakukan sistem close lagi, jaga-jaga, lalu saya juga akan return 0. Dimana kalau misalnya exit dengan aman, maka akan return 0. Berarti program berjalan dengan lancar. Sekarang kita bisa langsung mendemokan programnya.
Baik, ini adalah menu utama, menu beranda, dan menu awal. Seperti yang kita lihat tadi, selamat datang di program iuran sampah masyarakat Pasar Gunung Agung. Di program ini user menginput dan metode iuran. Mungkin pertama-tama kita akan melihat dulu data iuran yang tersimpan tuh ada berapa. Di sini saya sudah menginput dua data yang akan membantu saya untuk menjelaskan lagi di dalam tentang program ini. Oke. Mungkin kita akan menggunakan fungsi search dulu ya, ingin tahu. Coba kita lihat tadi ada apa aja, A1 dan B1. Misalkan saya ingin melihat B1 saja, coba kita lihat. Kita masukkan blok dan nomor pedagang B1. Ya, fungsi dengan baik ya. Berfungsi baik. Oh ya, coba kita get view. Apakah yang benar datanya ini sama dengan data yang ada di iurannya? Kita bisa buka lihat sini. Ya, ini sama. Bisa close, bisa keluar. Lalu kita misalkan akan menginput. Misalkan saya akan memasukkan informasi pedagang A itu Made Astuti Yogi Prasana. Ini adalah nama saya sendiri. Press ini kita continue. Lalu saya akan diminta ingin melakukan transfer pembayaran atau tidak. Kalau misalnya saya memilih tidak, nanti saya akan bisa langsung keluar. Oke, ya langsung keluar. Kita bisa isi lagi. Ambil. Kalau misalnya ingin melakukan transfer pembayaran, bisa klik pilih mau. Diminta masukkan tanggal pembayaran ya, tanggal 28 15 2021 sesuai dengan tanggal sini ya, hari, bulan, tahun. Di sini langsung ditampilkan tanggal pembayarannya. Lalu apakah Anda pernah melakukan pembayaran? Kita bisa melakukan search A1. Kita lihat, oh ya, ada A1, kita sudah pernah melakukan pembayaran, yaitu 600.000, sisanya 400.000. Kita bisa jawab dengan ya. Berapa pembayaran? Itu 1 tadi. Pembayaran pertama tuh berapa tadi? 600.000. Sesuai dengan bulan ya, bulan 12 sama tadi bulannya. Saya diberitahukan total pembayarannya itu 600.000. Lalu di sini saya diberitahu informasinya, bloknya itu A, nomor bloknya itu 1, nama Made Astuti Persana, tanggal pembayarannya itu berapa, 28, 12, 2021. Ada total iuran yang belum dibayar adalah sebesar 400.000 dengan rinciannya tuh total iuran blok A 1 juta dengan total pembayaran iuran bulan ini atau pembayaran yang sudah dilakukan hari bulan ini adalah 600.000. Kita masukkan nominal pembayarannya 400.000. Kita ingin selesaikan iurannya untuk bulan ini. Kita bisa input. Nanti kita ditayangkan dulu informasi pedagang kayak blok, nomor, dan nama, lalu tanggal pembayarannya berapa, nominal pembayaran yang dilakukan berapa, dan sisa iuran yang harus dibayar sebesar berapa. Kita akan menyimpan pembayaran ini. Kita bisa klik no, press enter, lalu akan diberitahu bahwa save completed. Kita bisa langsung kembali ke beranda, dan jika kita akan melakukan view, yang terjadi adalah data kita telah termasuk ke dalam file. Kita bisa cek langsung ke file pedagang ini. Ya, bisa dilihat bahwa filenya sudah terisi. Oh ya, coba saya akan melakukan input sekali lagi. Misalkan B1
B2 mungkin accept. Apakah ada yang mengatakan transaksi ya? 28. Kita masukkan lagi tidak pernah. Kita akan lakukan pembayaran 1 juta. Ya benar, save completed. Ya, selesai. Nah, apakah benar emang ada? Misalnya ada aja. Oke, bagus. Kita bisa lihat lagi di view, sudah ada lagi di search mungkin. Nah, B2 kita lihat ada, mungkin searchnya A1 ada 2, ya benar ya kan. Ini juga kita bisa search sesuai dengan bloknya saja. So blok A akan tampilkan blok A saja, dan blok B akan tampilkan blok B saja. B1, B2. Ya, sekian untuk fungsi input, view, dan search. Kita dapat lihat di sini juga bahwa penyimpanannya berhasil. Setelah itu kita bisa langsung mendelete. Coba kita akan delete semuanya ya. Mungkin kita harus menyimpan ini sebentar. Kita akan melakukan delete. Apakah Anda ingin menghapus? Ya. Ya, kita bisa pencet view. Di sini kita lihat tidak bisa melakukan view. A1 mungkin tidak ada. Misalkan lagi B aja tidak ada. Ya, berarti sudah selesai ya. Untuk input, view, search, dan delete sudah berhasil. Kita bisa langsung mencoba misalkan 100 lah. Yang harusnya terjadi adalah ini kembali lagi ke menu ini. Ya, benar. Masih belum keluar. Jika kita memasukkan nilai 0, baru program ini keluar. Kita bisa lihat proses return 0, berarti proses berjalan dengan baik, dengan lancar. Oke, itulah demo dari program saya. Atas perhatiannya sampai sekarang, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, sampai jumpa.